Udah ini? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Habib dan Cing. Masya Allah. Waktu kita kecil, ukuran kepintaran kita tuh diukur sama tai. Benar. Di hal-hal yang sederhana misalnya, Panji mata genditnya mana? Kling, pinter. Sun jauh, pinter. Adek, ya. Pas lihat, wih tainya banyak, pinter. Tainya banyak, pinter. Tapi Anies Baswedan kemarin ke podcast gue. Akhirnya podcast dah tuh. Podcast, ngomong ini, ngomong itu. Emang Anies itu, maaf ya gue bukan mempromosikan, bener dah. Tapi karena gue ngobrol sendiri, Anies itu emang pinter. Tainya banyak kali itu anaknya. Gue ngerayunya juga ngerayu Sari sama dia. Kalau ketemu Ria tuh gue suka ngegombal-gombal gitulah gitu. Gue contohin ya. Jadi kalau ada Ria, gue bilang, Ria, cintaku padamu bagaikan nun mati ketemu hak, izhar, tegas jelas terbaca. Ria, kalau dekat kamu, hatiku tuh seperti nun mati ketemu kaf, ihfa, mendengung-dengung. Ria, kau itu bagaikan huruf setelah nun. Wow. Habib menari-nari. Ya, Habib dan Cing. Ya. Karena kita hari ini Maulid, Bib. Insya Allah. Maulid sama meninggalnya Rasul 12 Rabiul Awal ya? Iya. Sama-sama ya? Iya. Tapi kita memperingati. Tapi kalau meninggalnya ada banyak riwayat sih. Oh, oke. Cuma yang pasti ya kelahirannya 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Kalau dipasin ya. Iya. Ke-12 Rabiul Awal 571 Masehi berarti. Betul. Ada tuh lagu-lagunya tuh kita Iya kecil. emang. Waktu Encing TPA ya? Dulu ada TPA nggak? Nggak ada kayaknya. Dulu madrasah ya. Sekolah rakyat kali, Cing. Ya, sekolah rakyat. SR. Iya. Ada 12 Rabiul Awal jatuh pada tahun gajah. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil. Benar. Insya Allah. Banyak yang dilagu-laguin emang dulu untuk supaya gampang inget. Biar inget ya. Iya. Dan Indonesia luar biasa tradisi maulidnya kencang ya, Cing ya. Iya. Tapi dari seluruh dunia saya ngelihat tradisi maulid tuh kencang di Indonesia sama di Yaman. Yaman sama Indonesia. Apakah Indonesia terinfluence sama Yaman? Bisa jadi kan Islam kita dari sana kan. Oh. Di sana itu maulid tuh bukan hanya 1 hari, Cing, bisa 2 bulanan, Cing. Sebelum dan sesudah. Jadi Rabiul Awal sama Rabiul Tsani. Oh. Rabiul Awal sama Rabiul Tsani. Di Jakarta kan ganti-gantian kan? Iya. Di Empang, di mana? Di Al-Hawi, di Kuitang, di luar Batang. Iya. Dari tiap hari kita juga, alhamdulillah. Karena menyambut atau memperingati, sebenarnya awal-awalnya memperingati ini apa sih? Sebenarnya Maulid itu kalau kita dulu belajar di Tarim tuh majelis sirah, Cing. Bahkan mereka ngadainnya tiap minggu. Majelis sirah ini artinya kita kumpul terus ngomongin perjalanan Nabi Muhammad perjalanan hidup. Nah, biasanya ditulis di dalam kitab Maulid. Kitab Maulid itu apa sih? Syair-syair yang berisi pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pujian atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW, pujian atas kedatangannya Nabi Muhammad SAW. Itu ada banyak kan syairnya, Maulid Diba, Maulid Dia Ulami. Ada yang paling banyak nih yang orang Betawi kayaknya wajib hafal ya, Maulid Simtuduror. Yang kayak gimana itu? Maulid Simtuduror ada panjang gitu. Oh. Itu yang biasanya orang Betawi sih biasanya kayak hampir wajib ya.
Duror itu ya? Iya. Yang ada. Bang Diki Divi apa katanya? Masya Allah. Katanya ya, nggak tahu ya. Kalau di Mas, insya Allah ya. Ya mudah-mudahan masih hafal ya. Insya Allah. Ya, itu kan perjalanan Nabi Muhammad lebih banyak diceritakan atau diingat-ingat lagi, ngambil tauladan dari perjalanan Nabi Muhammad. Emang sebelum ada Nabi Muhammad itu emang kondisi paling Arab lah paling enggak deh. Iya. Kondisi Arab itu kayak gimana sih? Emang menarik, Cing, kalau kita teliti lagi kenapa orang ngadain maulid. Kan rasa syukur di atas keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena benar-benar keberadaan Nabi Muhammad SAW tuh merubah dunia betul-betul. Dunia yang tadinya kehilangan kemanusiaan, dunia yang tadinya penuh dengan kegelapan. Kan kalau sering kita dengar dai-dai muda kan bilang bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad yang mengubah kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Kenapa disebut kegelapan? Karena memang dunia gelap banget. Gelap dari kemanusiaan, gelap dari peradaban, gelap dari akhlak. Dunia pada saat itu dikuasai oleh dua kekaisaran yang besar, Persia dan Romawi. Persia itu kesesatannya apa sih waktu pada saat itu adalah mendewakan banyak tuhan, ada dewa Zeus yang sekarang menyesatkan anak kita. Judul. Iya. Ada banyak lah. Romawi itu kenapa mereka pada saat itu rusak? Karena bangsa Romawi waktu itu punya hasrat kolonialisme yang tinggi. Kalau kata Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi jiwa menjajahnya tinggi. Kemudian ada juga bangsa pada saat itu menghalalkan pernikahan antara orang tua dan anak untuk menjaga darah bangsawannya. Itu namanya Zoroaster. Kalau kita sebutnya Majusi, bangsa yang menyembah api. Bahkan di antara semua bangsa, ada satu bangsa yang paling murni disebutnya. Di dalam bahasa Arab, ummi, polos dia. Bangsa itu adalah bangsa Arab. Bangsa Arab yang dibilang polos, kenapa polos? Karena dia jauh dari peradaban, jauh dari Romawi, jauh dari pengaruh Persia, jauh dari semua peradaban itu. Tapi karena dia polos, dia pun diliputi dengan kebodohan. Makanya disebut dengan bangsa jahiliyah. Bodoh kan? Itu bangsa Arab. Kenapa bodoh? Karena nilai-nilai baiknya mereka itu didasarkan oleh akal-akalan mereka, hawa nafsu mereka. Sehingga demi kehormatan mereka rela mengubur anak perempuan. Karena mereka malu. Mereka mikirnya anak perempuan ini gak berguna, gak bisa diajak perang. Buat apa gue punya anak perempuan? Mending gue kubur aja daripada gue ngegedein gak jadi gunanya. Yang sempat digedein udah besar dan dinikahi beberapa di kalangan kaum jahiliyah. Di dalam buku-buku sejarah tuh nauzubillah min zalik, beberapa itu hanya dipandang hanya pemuas hawa nafsu saja. Artinya hanya dipandang fungsi biologisnya aja. Sehingga beberapa di antara mereka kalau perempuan-perempuannya datang bulan, ditaruh di kandang, Cing. Nauzubillah min zalik. Jadi nggak benar-benar dianggap setara. Sampai lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW memerdekakan manusia dari kebodohannya, memerdekakan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk. Menuju penyembahan kepada pencipta makhluk. Makanya waktu Nabi dilahirin tuh ada banyak kejadian, Cing. Di antaranya berhala-berhala yang tadinya berdiri kokoh tiba-tiba rusak. Menandakan bahwa hadirnya Nabi ini merubah, artinya membawa ajaran yang menghindari manusia dari penyembahan kepada sesuatu yang diciptakan manusia. Kalau sekarang yang diciptakan manusia kan banyak sebenarnya, kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya yang dielu-elukan, dipertahanin, yang disembah-sembah. Kemudian kejadian lainnya adalah padamnya api Majusi, apinya Zoroaster, yang tadinya nyala selama ribuan tahun, saking nggak padam-padamnya sampai disembah, dianggap sesuatu yang ajaib. Tiba-tiba waktu Nabi Muhammad SAW lahir, padam. Itu apinya, menandakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu akan membawa ajaran yang sempurna, yang terang benderang, memadamkan apapun yang ada di atas muka bumi ini menuju cahaya ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada beberapa sungai yang disembah, sungainya pun tiba-tiba surut. Beberapa istana Persia pun ada yang balkonnya tuh runtuh tiba-tiba. Banyak sekali kejadian pada malam hari itu. Bahkan dalam satu riwayat, Sayyidah Aminah, ibunda yang baginda Nabi Muhammad SAW, bersaksi
bahwa saat Nabi dilahirkan dia ngerasain kayaknya ini bukan orang biasa yang saya bawa. Kayaknya adalah sesuatu yang dititipin betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kelahirannya membawa cahaya. Cahayanya terang benderang, bukan cahaya yang terangnya menyakitkan, tapi terangnya menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang nantinya akan mengubah dunia. Yang benar kata orang-orang, mengubah dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dalam kesaksian Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi adalah menjadi rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam. Maka pantas semua manusia tuh merayakan kelahirannya, karena kelahirannya membawa kebahagiaan bagi semuanya. Gitu. Minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati. Kayak habis gelap terbitlah terang ya sebenarnya. Iya benar. Kayak ibu kita. Kumpulan surat dari Ibu kita Kartini ya. Iya benar ya. Tapi emang sedemikian jahilnya, kalau nggak salah juga yang gue pernah dengar juga waktu itu perempuan juga kalau suaminya meninggal itu diwarisin katanya. Ya. Si istrinya tuh diwarisin ke anaknya memang. Ada yang begitu. Karena mereka benar-benar nggak ada aturan, Cing. Kondisi perpolitikan di bangsa Arab pun kacau balau. Aturannya tuh nggak jelas. Mereka perang antar suku. Mereka bisa perang puluhan tahun. Cuman gara-gara salah satu di antara mereka salah memanah, kemudian kena kendi susu suku lainnya. Dianggap, wah ini ada apa nih dia nyerang. Akhirnya perang selama puluhan tahun. Bahkan warga Madinah yang menolong baginda Nabi Muhammad SAW sebelum ada pengaruh Nabi ke situ, kaum Aus dan kaum Khazraj kan perang selama berpuluh-puluh tahun. Dan sempat persaudaraan itu diganggu lagi sama orang munafik, tapi disatukan lagi sama Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah kalau kita misalnya lihat ya kondisi saat itu, kan namanya orang hidup di satu tempat yang sudah terbiasa melakukan A, terbiasa melakukan B, akhirnya semuanya dianggap biasa ya. Betul. Dianggap biasa. Bahkan hadirnya Rasul itu jadi kayak anomali dari kondisinya saat itu. Betul. Sehingga malah dimusuhin sebelum tahu apa ajaran-ajarannya kan, menyembah Allah yang satu. Itu kan kayak merusak status quo. Gue selama ini udah bener aja kayak bener aja, udah aman-aman aja. Kok gue kayak gini, ibadah begini gitu. Bener. Nah itu berat banget sebenarnya ya, Bib ya? Iyalah pasti, Cing. Awal-awal kenabian, Nabi dimusuhi sama keluarganya sendiri. Iya. Nabi yang ikutin tuh budak-budak, orang-orang miskin. Kenapa? Karena kegelisahan itu dirasakan sama mereka. Mereka tuh ngerasa, kita kok sama-sama manusia. Sama-sama punya hidung, sama-sama makan, sama-sama minumnya. Sama manusia. Kok bisa beda sih status kita? Status seorang budak sama status seorang tuan. Kok bisa beda sih? Maka begitu Nabi datang dengan ajarannya, membebaskan penyembahan kepada makhluk tadi, maka itu menjadi sesuatu yang berpengaruh banget buat para budak ini kan. Sampai salah satu tokoh di antara mereka yang kemudian dimuliakan oleh Bilal, oleh Islam, Bilal bin Rabah. Ya. Tadinya budak hitam, budak tertindas betul-betul, disiksa sama tuannya, menyembunyikan keimanannya. Kemudian begitu ketahuan beriman sama Nabi, diseret di tengah padang pasir, dibentangin, ditimpa batu yang begitu besar, sampai kalimat yang terkenal yang beliau katakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Dengan kalimat itu dia lupa rasa sakitnya, datang Sayyidina Abu Bakar menolong Sayyidina Bilal. Nah itu awal-awal kenabian kenapa para budak yang cocok, karena memang yang merasakan itu kayaknya orang-orang yang ditindas betul-betul. Kalau orang yang memanfaatkan status quo atau orang yang merasa, kalau elit-elitnya malah terganggu ya. Malah terganggu karena dia ngambil manfaatkan dari situ. Karena merusak tatanan yang udah menguntungkan mereka ya. Betul. Yang sebenarnya nggak tertata juga, kacau juga. Iya. Bagi mereka tuh, bagi elit, beberapa elit ada yang ngerasa ini nggak beres kan. Sayyidina Abu Bakar kan datang dari kalangan elit. Sayyidina Utsman bukan orang yang miskin. Sayyidah Khadijah merupakan saudagar kaya, tapi mereka ngerasa juga kayaknya ada yang nggak benar deh di sistem ini. Makanya begitu mereka tahu ajaran Nabi, mereka langsung, wah ini ternyata ajaran yang benar, yang menjawab semua kegelisahan yang saya rasakan begitu. Termasuk sebenarnya pembesar-pembesar kafir Quraisy pun begitu mendengar Al-Quran, mereka sebenarnya takjub. Dan mereka sebenarnya membenarkan itu. Banyak di antara kaum kafir Quraisy kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu ketahuan diam-diam dengerin Nabi ngaji, Cing.
Sampai mereka tahu satu sama lain, kamu sering dengerin Muhammad ngaji ya? Iya, saya sering dengerin Muhammad baca Quran, tapi kita jangan bilang siapa-siapa ya. Mereka sebenarnya takjub, cuma apa yang menghalangi mereka? Kesombongan mereka. Tadi kalau kata Cing, ketidakmauan mereka kehilangan status quo itu. Iya. Kalau yang kita dengar dari beberapa riwayat yang didengar dari ceramah-ceramah, bahkan saat itu Nabi ditawarin, lo pengen apa kekuasaan, gue angkat lo jadi raja. Benar. Pengen istri, gue cariin yang paling cantik. Benar. Pengen harta, udah setengah Mekah juga gue kasih kalau lo dah gitu. Asal lo jangan bawa Tuhan lo yang mempromosikan Tuhan agama ini gitu ya. Betul. Sampai jawaban Nabi Muhammad, seandainya bulan, kamu nggak usah ngasih harta, kasih bulan di tangan kiri saya, kasih matahari di tangan kanan saya, nggak bakal saya tinggalkan ajaran ini, karena ini ajaran amanah dari pencipta bulan, pencipta matahari, pencipta kita semua. Nabi nggak bakal goyah dengan hal itu, karena Nabi yakin dia menjalankan perintah pemilik alam semesta, raja di raja, yang ngasih beliau rezeki, yang ngasih orang-orang yang nawarin ini rezeki juga. Iya. Keyakinan yang begitu besar. Jadi memang penolakan terjadi di masa awal-awal Rasul itu sedikit banyak juga pertimbangan politis ya sebenarnya. Kalau dibilang ada yang diam-diam dengerin Nabi ngaji gitu dan ngomong, ya gue juga sering denger tapi gue nggak bisa bilang. Artinya sebenarnya ngerasa ada sesuatu yang oke nih yang dibawa, cuman secara politis kayaknya gue nggak menguntungkan gitu. Terancam nih. Benar banget. Memang sangat mengancam secara politis. Bahkan keluarganya Nabi yang sebenarnya sebelum Nabi mengumumkan dirinya sebagai Nabi, mengeluh-elukan Nabi, mempercayai Nabi, menggelarkan Nabi sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang tadinya muji Nabi Muhammad SAW, bisa balik. Karena kesombongan kan, karena ketakutan mereka, karena kecintaan mereka yang berlebih terhadap dunia, takut kehilangan dunianya. Iya, kalau kita ingat lagi kisahnya Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Rasul atau sebelum memproklamirkan dirinya sebagai Rasul, memang sosok yang disukain, dipercaya. Betul. Bahkan gitu ya. Betul. Al-Amin itu didapat sebelum Nabi diutus. Artinya orang-orang sana percaya ya? Udah percaya sama Nabi, kalau nitip barang sama Nabi. Bahkan ya, nggak usah di kalangan-kalangan remeh, di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy saja waktu itu hampir mau perang, Cing. Waktu mindahin Hajarul Aswad. Mau perang tuh. 4 pemimpin Quraisy pada saat itu. 4 pemimpin Mekah pada saat itu mau perang. Siapa yang bakal mindahin Hajarul Aswad nih? Siapa yang nentuin tempatnya? Oke, kita tunggu sampai ada orang yang masuk, kita jadiin dia hakim. Atau kita jadiin dia penentu siapa yang bakal mindahin Hajarul Aswad ini. Mereka main untung-untungan pada saat itu. Qadarullah, datanglah baginda Nabi Muhammad SAW. Membentangkan sejadahnya atau membentangkan ridanya yang biasa dipakai di sini nih. Itu namanya rida, buat sholat atau buat nutupin orang Arab dari panas tuh. Membentangkan selendang dan ridanya, kemudian menaruh sendiri. Nabi yang naruh Hajarul Aswad itu ke atas ke atas ridanya, kemudian menyuruh pembesar-pembesar Quraisy ini untuk memegang ujung-ujung selendang. Adil banget kan? Nabi itu dari sebelum diutus aja udah demokratis, cerdas betul-betul. Menghindari peperangan bahkan. Iya. Tapi akhirnya ditolak karena yaitu menabrak status quo. Betul. Terhadap kepercayaan Tuhan-Tuhan yang kaum Quraisy sembah gitu ya. Betul. Iya. Jadi memang berat dan memang pantas kita dalam tanda petik kita rayakan kelahirannya gitu. Karena perjuangan yang berat kan. Meskipun dia tahu bakal ditolong Allah kan. Meskipun Nabi tahu ini adalah jalan yang benar, tapi jalan yang benar itu dilewati dengan cara yang nggak mudah, dengan menumpahkan darah. Nabi yang tadinya orang kaya, Nabi ngelamar Sayyidah Khadijah, mas kawinnya sabrak-abrak puluhan onta merah. Lamborghini satu onta merah, Cing. Harga enggak Lamborghini, Mini Cooper satu onta merah, puluhan. Mas kawinnya buat Sayyidah Khadijah.
Sayyidah Khadijah pun kaya raya luar biasa. Tapi begitu diutus jadi nabi, dia korbankan semua hartanya. Dia diboikot, bukan hanya hilang abis. Ya kalau pejabat sekarang kasihan ya, rumahnya dijarah ya. Iya. Bukan hanya dijarah, tapi diboikot, nggak bisa kerja lagi. Berarti dulu undang-undang perampasan aset udah ada. bukan perampasan aset, apa itu namanya, diboikot lah. Diboikot bahkan ya, nggak bisa bergerak kemana-mana gitu. Tapi ya. Nabi diboikot bukan karena korupsi, Iya. karena merasa terancam aja, dianggap dikriminalisasi. Nah, dikriminalisasi lebih tepatnya. Dikriminalisasi. Nabi dikriminalisasi sampai jatuh miskin, sampai Sayyidah Khadijah tuh pernah kayak nanya sama Nabi Muhammad SAW, nyesel nggak jadi Nabi nanya sama Sayyidah Khadijah, karena Sayyidah Khadijah waktu itu kelihatan nangis. Nabi kira nangisnya nih karena sedih gitu, jatuh miskin. Nanya Nabi dalam riwayat ini, nyesel nggak jadi istri aku? Dulu kamu kan kaya, sekarang kamu jatuh miskin sama aku. Dulu kamu dipuja-puja sama orang Quraisy, janda, kaya, cantik. Orang kan bilang Sayyidah Khadijah janda menikah sama Nabi anak muda, tapi padahal beliau cantik banget nih. Dipuja-puja, di agung-agung sama orang Quraisy pada saat itu. Dulu kamu orang yang terhormat, tapi sekarang kamu dikucilkan sama aku, kamu ikut diboikot sama aku, kamu ikut dipersekusi bareng aku, kamu jatuh miskin. Bahkan Sayyidah Khadijah di akhir-akhir ayatnya, dia nggak punya satu helai pakaian pun kecuali yang nempel di badannya, Ci. Itu pun ada 80 tambelan. Sayyidah Khadijah 80 tambelan, bajunya 80 tambelan, boro-boro merek-merek mahal, tapi bajunya 80 tambelan. Dari saudagar kaya Mekah ya? Saudagar kayak Mekah, berkorban buat Nabi. Nangisnya tuh bukan karena beliau jatuh miskin. Nangisnya tuh bukan karena beliau ikut dipersekusi atau ikut dikucilkan. Nangisnya tuh karena apalagi yang bisa dia infakkan buat Allah dan Rasulnya, apalagi yang bisa dia lakukan untuk membantu dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau nangis. Bahkan ada riwayat lagi, beliau minta tolong sama Sayyidah Fatimah buat minta kain kafannya dari Nabi Muhammad SAW, dari imamahnya Nabi Muhammad SAW. Kan Cing, saya lihat tuh Habib-Habib pakai uget-uget di sini. Itu imamah, Cing. Itu imamah itu sebenarnya kain kafan. Sayyidah Khadijah minta imamah. Biar apa Sayyidah Khadijah? Iya, biar jadi saksi aku di alam kuburku, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar terhindar dari siksa kubur, katanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati malaikat Jibril menitipkan salam buat Sayyidah Khadijah. Kita disalamin sama artis aja, sama artis gede yang kita suka. Siapa artis yang kita suka? Kita disalamin aja, kita senang banget. Ini disalamin sama Allah lewat malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW buat Sayyidah Khadijah atas perjuangannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Jadi memang kalau dari sisi Nabi Muhammad itu juga sedemikian cintanya ya Nabi Muhammad sama Siti Khadijah ini. Bahkan kalau nggak salah ya, pada saat Khadijah meninggal itu jadi tahun kesedihan, jadi sebutnya ya, karena memang Nabi Muhammad Khadijah meninggal, terus pamannya atau kakeknya meninggal juga gitu. Pamannya, betul. Memang di tahun itu ada kesedihan. Bahkan di kisah yang lain juga saking memang cinta banget, cinta pertama yang bilang first love never die mungkin itu ya, sampai akhirnya itu bisa bikin salah satu istri Nabi Aisyah kalau nggak salah cemburu gara-gara kakaknya atau adiknya Khadijah yang datang, terus dilihat, aduh gaya duduknya mirip gitu. Artinya kan memang segitu cintanya ya. Kalau ada yang bilang orang, wah sunnah poligami. Nabi ada sunnah monogami juga. Nabi waktu nikahin Sayyidah Khadijah nggak pernah berdua. Sampai Sayyidah Khadijah meninggal, baru Nabi punya banyak istri setelah itu. Iya. Jangan yang itunya aja. Jangan itunya aja dong. Lihat Nabi gimana nemenin Sayyidah Khadijah sampai akhir hayat beliau. Tapi kalau kita telah lagi di Amul Husni, Cing, kayaknya Nabi tuh selalu diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersandar sama Allah. Dari lahirnya aja deh. Nabi lahir kalau orang Betawi sebut yatim kurung, tuh yatim kurung gak, Cing?
saat mengandung bokap meninggal. Betul. Nabi Ya. yatim kurung. Waktu Nabi di dalam kandungan, ayahnya meninggal. Nabi nggak lama lahir, ibunya meninggal. Nggak ada sandaran siapa-siapa lagi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya penolong Nabi ya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Tapi Allah sebutkan dalam surat Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatimu seorang yatim, artinya nggak punya orang tua, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengurus baginda Nabi Muhammad SAW dari tangannya. Allah Subhanahu Wa Taala langsung ditolong lewat kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya, tumbuh bersama anak dari pamannya Sina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi tumbuh, kemudian berdakwah. Di awal-awal dakwahnya dibantu sama paman dan Sayyidah Khadijah. Di tahun 10 kenabian, keduanya dipanggil sama Allah, yang disebut dengan Amul Huzni. Tapi setelah keduanya dipanggil, Nabi dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu perjalanan namanya Isra Mi'raj. Perjalanan langsung ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, buat ngingetin bahwa backingannya Nabi ini bukan istrinya yang kaya itu, bukan. Backingannya Nabi bukan pamannya yang selama ini mengurus dia. Backingannya Nabi selama ini adalah Allah. Adapun Abi Thalib dan Sayyidah Khadijah perantara dari Allah. Mereka diutus oleh Allah, mereka diberi kekuatan sama Allah, mereka diberi kesetiaan sama Allah, semuanya Allah yang ngasih. Jadi disebut tahun kesedihan, Allah langsung hibur Nabi sama perjalanan Isra Mi'raj. Bahwa Nabi itu backingannya pemilik alam semesta. Ya, memang luar biasa kalau di dia. Jadi kita karena Islam adalah rahmatan lil alamin, dan ada Nabi Muhammad di situ sebagai Rasul kita, dan artinya akan berlaku sampai nanti akhir zaman. Yang kita bisa teladani apa nih? Yang dekat-dekat aja lah sama kehidupan kita, yang kita bisa teladani dari Rasul Muhammad ini. Nabi itu waktu di akhir hayatnya, ngumpulin sahabatnya di satu padang yang luas. Nabi pengen ngasih wasiat kepada para sahabatnya dan juga generasi setelahnya sebenarnya. Nabi tahu Nabi udah menuju akhir hayatnya. Nabi tahu bahwa ayat terakhir ini udah turun, berarti tugas beliau udah mau selesai. Kemudian Nabi berwasiat kepada para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang berjuang bersamanya. Nabi bilang, inni taraktu fikum saqalain. Ada dua hal yang aku tinggalkan kepada kalian. Disebut saqalain, thaqil artinya berat. Artinya dua hal ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Sesuatu yang gak bisa kalian remehin, sesuatu yang gak boleh kalian tinggalin. Ini adalah tali yang baginda Nabi bentangkan, yang harus kita pegang teguh betul-betul. Ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu min ba'di abada. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian gak bakal tersesat selama-lamanya. Dua hal ini peninggalan Nabi Muhammad SAW, gak boleh ditinggalin sama sekali. Kitab Allah wa israti ahli baiti. Dalam riwayat Muslim, kitab Allah adalah Al-Quranul Karim dan keturunannya ahlu baitnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Pelan-pelan kita laksanain sunnah Nabi yang deket aja sama kita. Minimal kalau main pedal tutup aurat. Minimal kalau main bola dengkulnya nggak usah kelihatan gitu misalnya. Minimal kalau masuk kamar mandi kaki kiri. Minimal kalau masuk rumah kaki kanan. Minimal kalau makan doa dulu, bersyukur dong, renungin dong nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah kasih ini makanan dari segala macam makhluk yang udah Allah gerakin sehingga makanan itu sampai di hadapan kita. Nasinya, sayurnya, lontongnya dan lain sebagainya. Masa nggak mau doa sama Allah Subhanahu Wa Taala? Masa kalah sama saudara kita di agama lain yang kalau makan doanya panjang banget? Minimal kalau habis makan bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, baca doa bersyukur. Minimal kalau mau tidur baca doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan sunnah-sunnah kecil supaya dari sunnah-sunnah ini tambah kecintaan kita sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan tinggalin Al-Quranul Karim, karena ini inti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi diutus? Karena Nabi membawa risalah dari Allah, risalahnya itu Al-Quran.
Iya. Oke Bib, nanti setelah ini kita akan ngomongin apa yang harus kita tauladani dari baginda Rasul terhadap hubungannya sama orang lain. Tadi Habib udah jelasin paling nggak buat kita nih apa yang kita lakukan. Bismillah. Untuk mentauladani yang kecil-kecil aja ya. Kelihatannya remeh tapi itu adalah sunnah Rasul yang kalau dijalankan mudah-mudahan bisa membawa kita menjadi lebih benar gitu. Dan mudah-mudahan nanti akhirnya berdampak sama lingkungan. Gitu. Bib, makasih ya. Tapi abis ini kita ngomongin yang dampak sosialnya dari kehadiran Rasul. Oke, sampai ketemu lagi di Habib dan Cing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.